Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Perkenalkan, nama saya Rise Yohana, angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Realokasi dan Refocusing Anggaran Dana Desa pada masa pandemi COVID-19 dengan studi kasus pada Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Sejak adanya COVID-19 pada bulan Maret 2020, pemerintah menerbitkan Permen Desa PDTT nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Permen Desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tersebut. Yang inti perubahan dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa yang tahun 2020 untuk satu, pencegahan dan penanganan COVID-19, yang kedua yaitu padat karya tunai, yang ketiga bantuan langsung tunai. Langkah kebijakan dan menjalankan APBN 2020 adalah yang pertama, refocusing anggaran dan pemerintah daerah atau Pemda, yang kedua yaitu realokasi cadangan belanja, yang ketiga penghematan belanja, meningkatkan efisiensi belanja. Penelitian ini menggunakan Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana Kabupaten Kuantan Singingi menganggarkan bantuan langsung tunai BLT untuk 11.937 KK yang terdampak COVID-19. BLT tersebut dianggarkan melalui APBD Kuansing tahun 2020. Mengenai kasus penelitian proposal saya, dalam Permen Desa nomor 11 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas dana desa tahun 2020 untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial besar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Cita-cita yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa serta prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 sedikit agak terganggu dengan adanya wabah virus corona yang melanda hampir seluruh termasuk Indonesia, termasuk Kabupaten Kuantan Singingi. Hal ini dikarenakan dana desa digunakan untuk penanggulangan COVID-19, artinya sebagian besar dana desa akan dialokasikan untuk mempercepat penanganan COVID-19. Namun pada pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, meskipun telah menyerahkan anggaran bantuan tunai langsung tunai untuk 11.937 KK yang terdampak COVID-19, hingga masa penyaluran ke kecamatan selesai, ternyata masih ada warga yang belum mengambil BLT senilai Rp900.000 untuk 3 bulan tersebut. Dengan variabel independennya yaitu ada dua, realokasi dan refocusing. Untuk refocusing, rambu-rambunya adalah menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas, kegiatan lainnya yang dapat dilakukan pada periode darurat untuk realokasi. Penelitian terdahulu yang saya ambil dari proposal ini adalah Pamungkas dan kawan-kawan 2020 dengan judul Penggunaan Dana Desa pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Dengan rumusan masalah, yang pertama, bagaimana realokasi dan refocusing anggaran dana desa untuk pencegahan COVID-19 di Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kedua, bagaimana cara realokasi dan refocusing dana desa untuk padat karya tunai desa Kabupaten Kuantan Singingi. Yang ketiga, bagaimana realokasi dan refocusing dana desa untuk bantuan langsung tunai pada Kabupaten Kuantan Singingi. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk menjelaskan informasi realokasi dan refocusing anggaran dana desa untuk pencegahan COVID-19 pada Kabupaten Kuantan Singingi. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan informasi dan mengenai realokasi dan refocusing anggaran dana desa untuk padat karya tunai Kabupaten Kuantan Singingi. Yang ketiga yaitu untuk menjelaskan informasi mengenai realokasi dan refocusing dana desa pada bantuan langsung tunai pada Kabupaten Kuantan Singingi. Manfaat penelitiannya yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Landasan teori.
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki wewenang di bidang penyelenggara pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, penggunaan masyarakat, pemberdayaan asal-usul, kewenangan lokal berskala besar, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten atau kota. Kerangka pemikiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Selanjutnya, Perbub Nomor 20 Tahun 2013. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan ADD di tingkat desa dan dibagi menjadi keuangan desa yang sifat pengelolaannya dilakukan secara langsung yang berupa APBD desa dan dilakukan secara terpisah oleh BUMDes. Yang selanjutnya yaitu pandemi COVID-19. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Sengingi dengan menganalisis data Kabupaten Kuantan Sengingi, sedangkan untuk waktu dan penelitian ini dilakukan pada bulan November 2020 sampai selesai. Jenis dan sumber data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, meliputi jumlah dana Kabupaten Kuantan Sengingi yang terlihat dari dokumen dana Kuansing tahun 2020 dan jumlah relawan data anggaran pencegahan COVID-19. Sumber data didapat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD. Desain penelitian. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan penelitian dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode pengumpulan dan analisa datanya bersifat non-kuantitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasikan hubungan sosial dan deskripsi realitas yang dialami respon. Syarak Hales 1993. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna sebagai rasional dan tetap memegang prinsip-prinsip logika sehingga untuk dapat menarik kesimpulan yang holistik. Data diperoleh melalui studi literatur dengan membaca dan menelaah serta menganalisa berbagai literatur, baik berupa dokumen, jurnal, data publikasi, dan Kementerian Keuangan maupun dari website resmi yang mengeluarkan informasi-informasi yang relevan terhadap penelitian. Sementara analisa data dilakukan dengan melakukan reduksi, klasifikasi, pemaknaan, hingga penarikan kesimpulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.